sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. 9 tuh ya, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Lalu dalilnya yang disampaikan Abu Ya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Jadi dia mencontohkan ke umatnya agar umatnya memperoleh keselamatan dengan amal soleh, sehingga amal soleh itu mendatangkan rahmat dari Allah. Lah kalau kalian apa coba? Kalau kalian apa? Selamat dulu, baru kerja, baru beramal soleh. Siapa yang kalian mau contohkan lagi? Padahal kalian disuruh Yesus seperti apa? Ya, sembahlah Allah. Maka dicontohkan oleh Yesus menyembah itu dengan cara sujud gitu. Itu yang betul. Yesus itu sebagai contoh untuk kalian. Ada Yesus itu dia jingkrak-jingkrak di gereja, jangan dikerjakan gitu. Maka dari itu, kalaunya analogi yang saya sampaikan sesuai dengan penyampaian pendeta Esra Soru, dengan Anda membawakan ke Nabi Muhammad, maka saya kasih pesan kepada Anda, jangan coba-coba membandingkan apel dengan jeruk, karena nggak seimbang gitu. Kalian itu kan orang Kristen, jemaat kelasnya, Nabi juga bukan, Rasul juga bukan. Kalau Rasul sebagai contoh, lah kalian jemaat apa yang mau dicontohin kepada siapa? Pada singa? Pada monyet? Kayak gitu. Beda, jangan membandingkan apel dengan jeruk, bandingkanlah apel dengan apel. Kalaunya Nabi Muhammad, ya silahkan dengan Yesus. Yesus sebagai contoh, Nabi Muhammad pun seperti itu. Yesus kan udah dijamin tuh ya, katanya dia menjamin surga. Gimana jalannya kepada Bani Israel di zaman dulu, ya seperti itu juga dilakukan gitu. Begitu pula ketika Nabi Muhammad diutus, sebagaimana Nabi Muhammad beribadah, bagaimana akhlaknya, itu juga yang kami contoh. Lah kalau Anda kelas jemaat biasa, siapa yang mau Anda contohkan? Gitu. Lanjut. Silakan Pak Karadi. Izin sedikit. Oke, silakan Mbak, silakan. Beda ya, jadi beda ya, di Islam dengan di Kristen itu berbeda jauh ya. Karena kalau di Islam memang kami itu dituntut untuk berbuat baik, bahkan menghindari dosa-dosa. Kita harus menjauhi dosa, apalagi menambah dosa kan. Nah, tapi kalau di Roma 5:20 itu malah mengerikan guys. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ternyata untuk mendapat karunia yang kasih karunia yang lebih banyak, dosanya harus bertambah-tambah. Berserang. Bahaya ini, berserang Mbak, nanti bahaya. Ya bebas lah, sudah ada yang nebus ini. Silakan Bang Dewa, silakan, barangkali ingin masuk, silakan Bang Da. Baik. Ya, Bang Dewa pula. Tadi beliau mengatakan siapa juru selamat umat muslim? Semua para nabi itu juru selamat, Bang. Nabi Adam alaihissalam juru selamat, Nabi Ibrahim juru selamat. Dalam bahasa Arab itu juru selamat itu apa Pak Yusuf artinya? Juru selamat. Selamat itu salam, Islam. Islam. Beliau adalah juru Islam. Tidak dikatakan juru Kristen. Nah, dari namanya saja Islam artinya sudah selamat, Pak. Nggak usah nanya ayat. Dari namanya Islam itu sudah selamat. Nah, ternyata ketika dia mengatakan kita harus daftar dulu ke sekolah baru menjadi muridnya. Kan kita itu diberikan yang namanya akal untuk memilih. Betul tidak? Sebelum kita daftar ke sekolah, kita lihat dulu sekolahnya. Ini sekolahnya benar atau tidak? Ini bagaimana status sekolah ini? Nah, disitulah kita diberikan yang namanya akal. Jangan sampai kita itu salah daftar. Nggak taunya kita daftar ke STT Nias yang isinya adalah Islamophobia. Kan itu salah juga. Betul tidak? Jadi nilai dulu sekolahan itu apakah benar sekolahnya diakui, statusnya seperti apa. Jangan main daftar aja. Jangan-jangan ente daftar itu ke rumah sakit, ke sekolah luar biasa, ke SLB.
Maka dari itu, betul tidak seperti itu, ya. Kalau misalkan bicara kasih, Islam itu lebih kasih, Pak. Islam itu lebih kasih daripada orang Kristen. Orang Kristen kan jelas dalam ayatnya dia tidak ada yang diamalkan sama sekali. Bagaimana mungkin ente daftar ke sekolah, tetapi ternyata aturan di dalam sekolah itu semua ditabrak? Gimana ceritanya? Aturan-aturannya seperti itu, tapi ente berlawanan dengan aturan yang ada di sekolah. Contoh kayak gini, kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu ajaran Kristen. Tapi ternyata ada nggak yang mengamalkan ajaran itu? Nggak ada. Yang ada tampar pipi kiri, lapor Polda Sumut. Itu ajaran Islam. Seperti itu. Ajaran Islam, kami tidak ada pengajaran tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nggak ada. Apakah bisa diterapkan ajaran seperti ini? Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Jadi nilai dulu yang namanya sekolahan itu. Selidiki dulu sekolahan itu sebelum masuk daftar menjadi muridnya. Ya kan? Jangan menilai seseorang itu dari luarnya saja, karena kita tahu yang namanya rumah sakit gila itu sekolahannya itu bersih. Sekolahannya itu wangi. Tapi lihat dalamnya, orang gila semua itu. Jangan-jangan ente asal-asalan lo Jin, begitu ya? Nah, gunakan akal di situ sebelum daftar. Menyala abangku, Masya Allah. Silakan Pak Karadin ditanggapi, silakan Pak. Pak Nathan ngopi dulu ya, biar kagak mumet. Silakan Pak Karadin. Di sini Bang Nathan aja deh. Aku tanggapi sedikit aja. Jadi aku tadi tidak bermaksud untuk menyinggung Nabi Muhammad sama sekali ya. Aku hanya ingin membuat perbandingan, maksud saya dengan apa narasi dari Bang Yusuf itu yang mengatakan bahwa ketika kita sudah selamat seharusnya kita bunuh diri saja gitu loh, biar kita cepat-cepat masuk surga. Itu kan lucu, menurut saya itu sangat lucu ya. Makanya tadi saya membandingkan pada Nabi Muhammad yang ketika dijamin surga, apakah beliau pernah berpikir demikian? Ya enggak toh. Nah contoh ketika dosa itu kan ibarat hutang ya. Ketika hutang-hutang kita dilunasi ya oleh seseorang gitu misalnya, apakah cara kita berterima kasih kepada orang itu dengan berhutang lagi sebanyak-banyaknya? Ya enggak lah. Apakah cara kita berterima kasih, bersyukur atas pengorbanan Kristus itu dengan berbuat dosa sebanyak-banyaknya? Tidak. Gitu loh. Jadi kita berterima kasih kepada Kristus yaitu dengan kita berbuat baik, tapi bukan untuk keselamatan. Karena perbuatan baik tidak mungkin membawa keselamatan, mustahil. Itu saja sih. Setelah ini lanjut ke Bang Nathan aja Bang. Oke, siap Lanjut Pak dong Karadin. Pak Karadin. Iya, lanjutkan saja, nggak apa-apa. Kita enjoy di sini kok, aman. Berbuat baik tidak menghantar manusia ke dalam surga. Kita setuju itu. Standar Islam itu bukan kebaikan, Bang Karidin. Standar Islam itu adalah kebenaran. Yang namanya benar sudah pasti itu baik, tapi yang namanya baik belum tentu itu benar. Nah, mengenai soal rasa syukur kepada Tuhan itu mestinya abang itu ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ikuti. Yesus mengatakan ya, tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya sendiri. Nah, Bang Karadin menyembah kepada Yesus. Itu aturan siapa? Itu aturan bapak-bapak gereja, bukan aturan yang diterapkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan jangan makan B2, jangan makan babi. Tetapi ternyata apa? Mereka makan babi. Apakah ini yang dikatakan cinta kasih? Ini yang dikatakan cinta kasih yang munafik. Konon katanya cinta, tetapi tidak punya yang namanya rasa sayang. Cinta adalah perasaan, sementara sayang adalah perbuatan. Tunjukkan dong dengan perbuatan. Yesus mengatakan, masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi jika roh kebenaran itu datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kelak kau minta pertanggungjawaban. Ikuti dong apa yang dikatakan oleh Yesus. Buktikan kalau benar-benar cinta, buktikan, tunjukkan dengan yang namanya rasa sayang. Buktinya orang-orang Kristen itu hanya rasa sayang, hanya rasa cinta saja, sementara mereka tidak memiliki yang namanya rasa sayang. Bagaimana yang namanya seorang Kristen mau masuk ke dalam surga, sementara surga itu disediakan oleh Sang Maha Suci. Surga itu tempat suci, diperuntukkan untuk orang-orang yang suci. Betul? Orang Islam kami nih, setiap hari kami selalu berusaha untuk mensucikan diri.
Seorang suami istri ketika mereka melakukan hubungan badan, kami itu mensucikan diri. Seorang perempuan yang nifas mensucikan diri. Nah, orang Kristen mau masuk ke dalam surga yang suci, yang disediakan oleh Sang Maha Suci, mandi junub juga kagak, bersih-bersih juga kagak. Gimana mau masuk ke surga? Sependek ilmu pengetahuan kami Bang Karadin ya, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan. Tapi lihat Bang Karadin, Tuhan Bang Karadin yang dimuliakan, ternyata Bang Karadin sendiri yang mempermalukan Tuhan itu. Tuhan dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tuhan tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, dipajang di gereja. Apa pantas Tuhan diperlakukan seperti itu? Coba Bang Karadin berpikir ya, sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, Tuhan itu dimuliakan, Tuhan itu diagungkan. Tidak mungkin yang namanya Tuhan dihinakan. Apakah pantas Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan, dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual? Ketika Bang Karadin masuk ke gereja, melihat foto Yesus, tidak menggunakan celana, tidak menggunakan baju, hanya menggunakan cawat saja, pantas tidak Tuhan diperlakukan seperti itu, dihinakan seperti itu? Bagaimana abang mau masuk ke surga, sementara Tuhan yang abang banggakan itu abang hinakan sendiri? Tidak percaya? Silakan Dewa antar ke gereja yang ada di Bogor. Di situ mereka setiap minggu itu memperlihatkan yang namanya foto Tuhan, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Pantas tidak kira-kira seperti itu? Orang tua kita dijadikan pelecehan seperti itu, tidak pantas loh orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal, fotonya dipajang di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, tiba-tiba datang tamu ya kan, dipertontonkan auratnya. Tidak pantas Tuhan saja diperlakukan seperti itu. Apalagi ini Tuhan. Apalagi ini Tuhan. Silakan Abang Karadin kalau tidak percaya, Dewa bisa mengantar, Dewa bisa perlihatkan yang namanya bukti. Buktinya seperti itu. Tuhannya tiap hari dipermalukan, dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tidak boleh Bang Karadin, ya. Mungkin itu kali dari Dewa. Silakan. Sedikit saya menanggapi. Pak Nathan, izin sebentar sebelum ke Pak Nathan, saya tanya dulu Pak Karadin. Pak Karadin mau menanggapi tidak? Atau kalau tidak nanti Pak Nathan. Silakan Pak Karadin, ditanggapi dulu alangkah baiknya sama Anda. Silakan Pak. Pak Karadin, monitor. Oke, siap. Silakan. Iya, justru ini sangat menarik ya, bahwa Tuhan disalib dengan telanjang, itu kan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang memalukan gitu loh. Tapi kami tetap memberitakan sesuatu yang memalukan itu. Ya itu karena itu adalah kebenaran. Karena itu bagi kami adalah kebenaran gitu loh. Bahaya kalau begitu Pak Karadin. Tapi lanjut gak apa-apa lah. Silakan dinarasikan lagi, silakan. Itu Bang menurut Karadin pandangan berpikir Anda. dulu aja Bang Karadin. Sebelum menjawab, dipikir dulu apakah itu tidak bertentangan dengan akal. Umat Muslim ketika ditanya sama orang Kristen, kami berpikir dulu baru menjawab. Jangan seperti abang ini jelas-jelas menjawab dulu, berpikir belakangan. Terbalik ini. Oh, enggak. Itu dia udah mikir Bang Dew. Dia udah mikir Bang. Udah mikir kayak gitu Bang. Mbak Natali, Buya bisa dilanjut, Dewa ada tamu lagi ini ya. Ada tamu. Sedikit Paling Bang Dewa. 15 menit ya. Oh ya, siap, standby aja dulu. Siap, lanjut. Saya ini tertarik dari perkataan Karadin tadi ya, meskipun itu suatu yang memalukan, tetap kami beritakan karena itu adalah kebenarannya. Baik. Jadi gini ya Bang Karadin ya, coba ya ketika Anda mau ke mall ya, Anda pakai kemeja, lalu Anda pakai celana jeans. Tapi ketika Anda memakai celana jeans, Anda lapisi dengan memakai celana dalam. Lalu Anda jalan ke mall, kira-kira itu pantas atau kagak gitu loh. Itu betul, yang Bang Yusuf bilang itu betul, bahwa itu memang sesuatu yang tidak pantas. Ya. Artinya kan tidak pantas, nggak perlu kita tunjukkan ke publik gitu loh, karena tidak pantas. Enggak gitu loh. Kalau Anda mengambil analogi
kita ke mall dengan berpakaian seperti itu tanpa tujuan yang jelas. Jadi kita melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan tanpa tujuan yang jelas. Tapi kalau kematian Yesus di kayu salib, tujuannya jelas. Karena dia ingin menyatakan kasihnya, cintanya kepada manusia, ingin menyelamatkan umat manusia. Loh, jadi bagi kami itu memang memalukan betul, tetapi kami beritakan karena itu sebuah kebenaran. Iya, terserah Anda lah kalau kayak gitu. Maksudnya begini loh, Bang. Aduh, Maksudnya begini Iwan loh, bilang Bang. nggak apa-apa, yang mau ketawa-ketawa aja, nggak dosa, insya Allah ketawa aja. Ketawa kalau gitu. Aduh, Au, au. kacau, Lanjut. kacau. Ya Allah. Saya bantu jawab ya. Iya, ya, silakan. Pak Nathan, izin sebentar. Ini saudara-saudara saya dari tadi diam, kasihan ya. Saya kasih dulu waktu bentar lah, enggak lama kok, untuk sedikit menanggapi ya supaya tidak terdiam. Silakan Ahi Bayu, fadhol Ahi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saudara, saya juga pernah sama seperti Anda. Jadi terkait mengenai penyaliban ini, jadi kita ini apa ya, terlalu lebay misalnya gitu. Saya bisa katakan di dalam kekristenan itu saya bisa katakan ada lebaynya dikit gitu. Karena kenapa? Yesus itu kan dikatakan disalib, dia disalib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia rela melakukan ini itu. Coba kita telaah itu dulu Bible. Bagaimana? Apakah benar penebusan itu untuk menebus dosa umat manusia? Sementara kalau kita runut mulai dari sebelum terjadinya penyaliban, apa runut ceritanya? Apa menurut dari cerita dari sebelum terjadi penyaliban ini? Kalaupun itu benar ada penyaliban, kalau Yesus itu disalib. Coba dari pengkhianatan Yudas, dari hasutan dari iblis kepada Yudas, sehingga terjadinya penyaliban ini, kenapa diimani menjadi penebusan dosa? Coba buah dari pengkhianatan Yudas, hasutan dari iblis kepada Yudas, sehingga Yesus ditangkap, lalu dia disalib. Kenapa buahnya ini dari pengkhianatan dan dari kerja keras dari iblis menjadi penghapusan dosa? Siapa yang berjasa di sini? Ya tentu iblis. Gitu loh. Dari awal, dari dulu saya itu tidak pernah saya mengimani apa yang dikatakan itu penebusan dosa. Itu bullshit bang, nggak ada itu penebusan dosa. Tapi Yesus Ahi Bayu, izin saya potong dulu. Ketika Anda sedang sebelum mualaf di kekristenan, percaya nggak dengan yang namanya penebusan dosa itu dulu? Ketika Anda masih Kristen? Saya dulu percaya Pak Ustadz, karena agak lebay dikit. Lanjut. Iya, karena kenapa? Melihat patung itu, Yesus itu tidak dipakaikan baju, hanya memakaikan mohon maaf ya, karena kolor lah ya, kata ininya kolor, dia disalib, dipaku, dia diludahin, Kancut. dia diiniin. Jadi kita itu lebay. Lebaynya kenapa? Dengan pengorbanannya dia untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita kembali kepada Bible, tidak ada yang seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Jadi beriman itu bang, jangan dibawa lebay gitu loh. Coba kita pakai akal, runut dulu, mulai dari perencanaan dari Pilatus, hasutan dari orang-orang dulu, orang Romawi, apa kejadiannya sehingga Yesus ini ingin disalib. Waktu dekat ingin disalib, Yudas yang jadi pengkhianat dihasut oleh iblis. Terjadilah penangkapan Yesus. Yesus ini disalib. Coba dari pengkhianatan, dari rencana dari Pilatus, dari rencana dari tentara Romawi, mulai dari hasutan iblis, pengkhianatan Yudas, Yesus dijual dari 3 keping perak. Ujung-ujungnya buahnya ini menjadi penebusan dosa gitu loh. Masuk akal nggak? Enggak loh bang. Oke, lanjut Pak Ustadz, saya sudah selesai. Masya Allah, siap. Memang saya ngeri nih, mualaf ini memang luar biasa, ajib lah. Ini Koko juga ya, bentar Iwan Pilah, Koko mualaf juga ini. Silakan kok ditanggapi kok. Aduh, jangan sampai terdiam kayak berhala. Silakan kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok. Silakan kok. Siapa yang mute saya ya?
Mulai. Lanjut kok. Langsung ke poinnya kok. Kalau bertele-tele saya tendang. Lanjut kok. Silakan. Gini, saya sih menghormati tamu. Konsepnya kan Yesus itu disalib. Walaupun tadi diceritakan ya proses penyaliban itu bagaimana kan sama Bang Bayu. Oke lah, langsung disalib aja, to the point. Berarti kan visi misinya memang untuk disalib, untuk menebus dosa manusia, kan gitu ya. Nah ceritanya harusnya Yesus itu ikhlas dong, kan visi misi utama. Contoh nih Bang Dewa, visi misi utamanya adalah untuk menjual mobilnya untuk dibangunkan sebuah kelas untuk belajar. Nah otomatis Bang Dewa ketika mobilnya dijual nggak mungkin dong, jangan jual lah, gue pakai apa dong, ada nggak gantinya, kan nggak mungkin ya. Nah yang bikin saya bingung sehingga saya itu memilih Islam, ya udahlah kita anggap masalah Yesus dijual itu mah belakang deh, udah langsung ke penyalibannya. Kenapa sih Yesus itu kalau ikhlas harus teriak? Yesus kan oke lah, oke, istilah katanya Yesus ikhlas, Yesus sudah inilah sudah disalib gitu kan. Yesus ikhlas dah untuk disalib. Tapi kenapa ya ketika disalib itu Yesus teriak, dan teriakannya ini kok bagi saya itu nggak ikhlas gitu loh. Eli lama sabaktani. Silakan lihat di Perjanjian Baru, cari di mana tuh. Saya berdasarkan data. Kenapa orang ikhlas harus teriak seperti itu? Eli lama sabaktani gitu. Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku, kan gitu. Emang ada gitu orang yang ikhlas begitu? Bukannya orang ikhlas itu harusnya ya sudah tiba masanya aku untuk disalib, percepat salibnya. Ngapain harus teriak seperti itu gitu loh. Itu yang pertama. Konsep penyaliban itu bagi saya itu meragukan dengan teriakannya Yesus. Yesus sendiri yang meragukan gitu loh. Kenapa harus teriak Eli lama sabaktani? Artinya dia nggak rela ditinggalkan oleh Tuhannya di tiang salib gitu. Yang kedua, di sini juga ada pertanyaan dari konsep Trinitas. Ketika 3 dalam 1, 3 itu juga 1 itu 3. Kalau memang 1 itu 3 dan itu menyatu dan itu tidak terpisah, Yesus gak akan teriak Eli. Artinya dalam penyaliban ini Elinya tidak ada dalam badannya Yesus. Maka konsep 3 dalam 1 dalam 3 itu nggak bisa gitu loh. Walaupun sekejap itu nggak bisa diterima. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang membuat mereka itu bercerai atau berselisih paham, sehingga Yesus ini protes sama Eli, sama dirinya sendiri yang lain, kenapa ninggalkan dia. Artinya nggak rukun gitu loh. Kalau nggak rukun begini gimana mau mimpin dunia? Kan kayak gitu. Bagaimana ini akan terjadi ketika Yesusnya itu ditinggal sama pribadinya yang lain gitu. Artinya nggak bisa ini diterima akal. Sekali lagi kita pakai akal gitu. Kayak gitu ceritanya. Nah, saya ingin tanyakan sebelum saya ini di Bennett waktu malam itu Abuya, saya mau tanyakan sekarang. Apakah ini penyaliban ini ada hubungannya dengan konsep yang diterangkan di Bible bahwasanya orang yang disalib atau mati di tiang kayu itu adalah terlaknat? Sehingga haruslah yang disalib itu adalah Tuhan, dipaksakan jadi Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang biasa terlaknat, tapi kalau Tuhan itu tidak terlaknat. Kenapa? Karena itu aturan dia, keterangan Tuhan itu sendiri, bahwasanya yang disalib itu terlaknat. Sehingga kalau Tuhan yang disalib, maka nggak terlaknat gitu. Akhirnya dipaksakanlah Yesus itu untuk tidak terlaknat. Maka dibilanglah Yesus ini adalah Tuhan. Apakah penyebutan Tuhan Yesus ini berawal dari sini? Nah itu, monggo silakan ditanggapi.
Insya Allah siap kok. Iwan Pilah sekali lagi saya ingatkan ya, tolong bantu di follow ya saudara kita yang ada di bawah, terutama saudara Muslim, terutama ini akun Ustadz Yusuf, akun baru ya, supaya bisa live lagi karena sekarang akun agak rentan cepat kena tombak ya, seperti itu, dan bantu tap ya biar nggak rungkad. Sebelum ke Mbak Natalia atau guru-guru yang lain, Ustadz Yusuf, mungkin ditanggapi dulu sama Pak Karadin. Silakan Pak Karadin. Ke Bang Nathan aja. Oke, siap-siap Pak Karadin. Silakan Pak Nathan. Ya, oke. Ya. Jadi jangan dipotong ya, saya ambil 2 menit, agak lebih lama sedikit boleh ya? Silakan. Karena dia dalam dialog ini dia menciptakan pertanyaan baru dan pertanyaan baru terakhir yang awal nggak terjawab ya kan. Iya, tapi saya sarankan dengan waktu 2 menit Pak Nathan, bukan hanya asumsi tapi berdasarkan data ya, biar mengedukasi ya Pak Nathan ya, lanjut. Oke, karena saya harus balik mundur tentang login tadi ya. Dari situ sampai kepada penyalipan Yesus. Saya mau jelaskan. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini syarat mutlak login. Nah, jadi setelah kita login, kita harus percaya Yesus Kristus adalah anak tunggal Elohim yang berasal daripada Elohim, yang datang dalam inkarnasi manusia, masuk dalam ciptaan dia. Keilahian Elohim masuk dalam ciptaan, dan yang ciptaan itulah yang disalibkan, dan Yesus itu harus adalah syarat untuk jadi kurban. Itu kita bisa lihat di dalam, gak boleh cacat, di dalam Ulangan 17 ayat 1 dikatakan, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi syarat untuk menjadi kurban dalam sejarah Yahudi, kurbanot itu harus domba yang tak bercacat. Itu sejarahnya. Itu tidak bisa diganggu gugat. Itu syarat mau menghadap hadirat Tuhan, harus ada darah atau nyawa yang hilang. Itu dari dulu. Karena dosa manusia zaman Adam dan Hawa itu berlaku terus kurbanot. Dan kurbanot itulah yang dinubuatkan tentang gambaran Yesus akan datang sebagai juru selamat Allah, yang dikatakan Yesus juga, aku adalah barang siapa yang percaya tadi dikatakan tadi, jalan kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Nah, jadi itu ada rentetan ke situ. Nah, jadi artinya kami sebelum untuk login kepada Yesus Kristus nggak boleh asal percaya kepada Yesus saja. Kami harus, selain percaya, kami harus mengakui tentang korban darah Yesus Kristus. Ada syaratnya, kami harus terima penyucian darah itu tersebut supaya kami sah loginnya. Jadi nggak asal main percaya saja. Kemudian kami beramal. Nah, jadi kenapa rentetan Yesus itu disalibkan digambar di gereja-gereja seperti itu ya? Kami tetap semangat karena Anda mungkin itu akan melihat lucu, tapi kami enggak, justru kami sedih. Kami ketika melihat Yesus seperti itu, seumpama ada gambar orang tua kita, kakek-kakek yang dia membawa sepeda, dia bajunya tak ada, pakaiannya tak ada, dia memikul di sepedanya yang begitu berat makanan lembu, kemudian dia sambil memegang minuman. Itu sangat menjijikkan bagi orang tertentu, tapi bagi si anak bapak tersebut, dia menangis itu melihat. Itu konsep berpikir, itu saya pikir tidak perlu diperdebatkan ya. Yang seperti itu lucu kalau kita perdebatkan, karena ini berbicara hati loh, hati. Susah itu diperdebatkan bicara hati, karena kami kenapa bisa seperti itu ya, karena prinsip kami beda dengan prinsip Anda. Bagi Anda itu hinaan, bagi kami justru di balik hinaan itu ada sesuatu nilai yang luar biasa di sana. Itu ya. Jadi darah itu di dalam Keluaran 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramnya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Jadi Moses juga melakukan itu, harus ada kurbanot. Nah, dan Yesus juga mengatakan itu ketika di dalam Yohanes 3, Yesus mengatakannya, sebentar ya, tadi saya jadi lupa. Ya, Yesus mengatakan, dan dalam Matius 26-28, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecahkannya, lalu berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan. Nah, jadi sesudah itu mengambil cawan, bersyukur, memberikan kepada, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi di sini dalam bahasa Yunani ada past tense di sini. Cuman saya tidak mungkin tampilkan ayat original teksnya ya. Jadi yang akan. Jadi akan dikurbankan tubuhku dan darahku, akan diberikan. Jadi akan itu sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus itulah syarat kami. Jadi kami tidak perlu kurban lagi hewan, cukup dengan pecahkan roti, itu caranya. Nah, lantas bisa kami bebas berbuat dosa karena tidak ada solusi bagi kami? Tidak bisa. Makanya di situ tadi login dulu, berbuat baik dulu, patuh dulu, beramal dulu. Kalau nggak kecampak juga dari kapal. Sama seperti saya katakan ketika kita mendaftar ke dalam satu instansi, masuk dulu. Baru setelah masuk kita mungkin bisa terlempar juga dari sana. Dan untuk masuk ke sana syaratnya harus terima pengorbanan darah Yesus. Silahkan. Terima kasih buat waktunya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Nathan. Iya, gitu. Keren Pak Nathan ini. Mulai cerdas ini Pak Nathan ini. Bentar kok bentar. Izin sebentar. Ustaz Tahta, Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin sebentar, silakan Ustaz Yusuf ditanggapi dulu Tad. Silakan Tad. Baik, agak menarik tadi yang disampaikan Pak Nathan tadi gitu ya. Dulu-dulu Tuhan ya menjelma jadi manusia, sampai dia menjelma ke muka bumi jadi manusia malah disamakan dengan domba. Aduh. Domba dengan manusia jelas beda ya. Gak ada dinubuatkan di perjanjian lama itu menebus dosa memakai darah manusia. Sudah saya sampaikan dengan dua pendeta tadi di awal. Mana ada dalilnya? Kagak ada. Jadi tidaklah pantas Tuhan itu disamakan dengan domba. Ya Tuhan gitu. Domba itu hewan. Kalau masalah yang menebus dosa dengan memakai darah manusia, jika itu ada, maka saya bilang itu adalah ajaran dari Dracula. Ya, ajaran dari vampir. Karena yang suka darah manusia itu adalah Dracula dan vampir gitu. Kalau Tuhan dulu apa? Hewan, ya, darah domba gitu, bukan darah manusia. Itu permintaan dari Tuhan. Makanya tuh ada perjanjian darah ya, sewaktu zaman Abraham dan Musa ada perjanjian darah gitu. Nggak ada di situ dikatakan meminta darahnya darah manusia yang tidak bercacat, nggak ada. Jadi jangan Anda samakan manusia dengan domba, apalagi Anda samakan Tuhan dengan domba gitu. Itu nggak cocok. Begini ya Bang ya, kalau kita sebagai manusia ya, tadi saya sudah menganalogikan ya, ada yang tidak pantas bagi Anda sendiri ya. Apa itu? Ketika Anda berpakaian seperti Yesus, datang ke tengah orang banyak, hanya memakai, mohon maaf ya, hanya memakai celana dalam, lalu Anda jalan ke mall, apakah itu pantas? Itu tidak pantas gitu loh, tidak pantas. Apalagi bagi Tuhan ya. Bagi Anda saja, Anda sendiri yang mempraktekkannya nggak bakalan pantas buat Anda, apalagi buat Tuhan. Contoh lain ya, contoh lain, kita punya mulut ya, kita bisa memasukkan apa saja ke dalam mulut kita. Kita bisa masukkan nasi, masukkan ikan, masukkan ban mobil, terserah aja kan kayak gitu. Kalau kita makan nasi, apakah pantas? Pantas ya kalau kita makan nasi. Tapi kalau kita makan kotoran, apakah pantas? Tidak pantas. Artinya bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Jangan Tuhan disamakan dengan manusia, atau Tuhan disamakan dengan domba. Nggak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Sampai dijadikan seperti itu, artinya apa? Tidak pantas Tuhan itu menjelma menjadi manusia, lalu ditangkap hansip Romawi, mereka seret, mereka ludahi, mereka salibkan. Lalu kata kalian, oh inilah Yesus, jelmaan Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Tepuk tangan. Di mana ada kayak gitu ajarannya? Sejak kapan
Tuhan ada ajaran kayak gitu loh. Pantas bagi Tuhan kayak gitu ya. Maha suci ya Tuhan semesta alam, subhanallah. Allah suci dari kemakhlukan, Allah suci dari seperti itu ya. Maka dari itu kalau kita merujuk ya ke kitab Anda pun di perjanjian lama, Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Nah tuh di kitab Anda sendiri, bukan di kitab kami. Kalau di kitab kami ya jelas banyak gitu ya, tapi saya bawakan kitab Anda sendiri. Jadi bang ya, jangan Anda sama-samakan Tuhan dengan domba ya, Yesus dengan domba. Kalau Anda mau samakan karena itu doktrin Anda, yang jelas kita akan cari di mana ya dinubuatkan bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Kalau bisa tunjukkan datanya sama saya, karena setahu saya ya yang meminta darah manusia itu adalah ajaran Dracula atau ajaran dari vampir gitu. Silakan. Oke, terima kasih, Masya Allah, Ustaz Yusuf. Sebelum ditanggapi oleh Kristen, barangkali Mbak Natali mau masuk? Ikut Dulu menanggapi? aja Abu ya, biar nggak tambah mencret dia, tanggapin dulu aja. Oke, siap. Agak tambah mencret ya. Nanti berak dulu, terus buka Baru celana, buka celana. bahaya. Bersera. Silahkan Pak Nathan, Pak Karadin keluar masuk bahaya ini Pak Karadin. Janganlah keluar masuk. Silahkan Pak Nathan ditanggapi. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 21 dikatakan ayat 29. Pada Yohanes 1 ayat 29, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dimaksud ketika aku katakan kepadamu, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini Yohanes Pembaptis. Nah, jadi klarifikasi tentang Yesus anak domba Allah ada juga di dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dan dikatakan di sini, saya bacakan ayatnya, dia dianiaya tapi dia memberikan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Di sini memang ada banyak gambaran-gambaran tentang kedatangan Yesus di perjanjian lama, bahwasannya, dan intinya begini, segala sesuatu yang kita imani di dunia ini harus kita pahami. Saya jujur mengatakan semua agama mengajarkan yang baik, semua agama. Saya nggak bilang teman-teman tidak diajarkan yang baik, ajarkan yang baik. Tapi pertanyaannya sama seperti tadi itu yang dikatakan Ezra Soro itu tadi. Pertama kita harus tepat dulu di ajaran yang mana dia, yang diajarkan apa strategi. Jadi kita harus pelajari dulu sifat-sifat Elohim, sifat-sifat Allah ya. Bagaimana sifat dia? Syaratnya berjumpa Elohim harus ada nyawa. Tolong digarisbawahi, harus ada nyawa, mau hewan, domba. Cuman di zaman Yesus itu sudah tidak berlaku lagi, karena tabut perjanjian itu sudah hilang. Bangsa Israel sekarang tidak bisa lagi kurbanot, karena itu sudah hilang, dicari sampai dapat, gak dapat. Itu Anda boleh cari nanti kemah perjanjian di Google. Apa itu bentuknya, seperti persegi empat, seperti bentuknya patung, ada gambar malaikat. Itu bisa keluar suara, dia bersuara batu itu. Bukan seperti batu hitam yang dinubuatkan yang di Mekah ya bisa bersuara. Ini enggak, beneran bisa keluar suara. Elohim bisa bicara dari batu itu. Dan itu sudah hilang sehingga mereka tidak bisa kurbanot. Makanya sampai sekarang mereka tidak kurbanot lagi karena mereka sudah menanti Mesias yang baru sampai sekarang. Nah, jadi kami orang pemercaya Yesus ini kan kami datangnya dari murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dulu yang mengimani, seperti Yohanes mengatakan tadi, ini adalah domba penghapus dosa. Kenapa Yohanes berani mengatakan seperti itu? Itu kan nabi sebelum Yesus datang. Membuka kasutnya pun aku tidak sanggup, kata Yohanes Pembaptis. Jadi belum lagi kita melihat ketika Yesus dibaptis, ada klarifikasi dari malaikat Tuhan. Nah, jadi kalau kita berbicara lagi, dia adalah manusia, dia adalah Tuhan, kenapa disalibkan, tidak pantas Tuhan disalibkan, itu sih kita sudah masuk karena Tritunggal. Kita akan menjelaskan secara runut, kenapa Yesus memiliki keilahian, kenapa dia memiliki kedagingan, kemanusiaan, atau SARS dalam bahasa Yunani. Kenapa? Itu dalam Tritunggal, itu akan dibahas secara detail di meja akademisi. Bagaimana keilahian bekerja saat dia saat dia dibaptis di bumi, saat dia disalibkan, di mana keilahian saat dia bangkit, di situ dibahas. Makanya dalam Tritunggal juga dibahas, Bapa bukan Yesus bukan Roh Kudus, tapi ketiganya adalah memiliki zat Elohim, satu hakikat. Artinya seperti saya,
Tangan saya bukan kepala saya, tapi saya adalah saya. Kaki saya adalah saya, tangan saya adalah saya. Roh saya, jadi roh saya punya roh. Saya juga Tritunggal. Manusia juga Tritunggal. Yesus Tuhan menciptakan manusia gambar dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita juga Tritunggal. Saya Tritunggal, saya punya roh, saya punya jiwa. Jiwa saya dengan roh saya beda. Tubuh saya dengan roh saya beda. Beda. Roh saya itu tidak terlihat, tapi tubuh saya terlihat. Berbeda, tapi satu itu ya. Jadi fungsi roh saya ada, fungsi tubuh saya juga ada, fungsi jiwa saya juga ada. Tapi roh saya, baik jiwa saya, baik tubuh saya adalah saya, ehad. Nah, jadi itu di Tritunggal itu menjelaskan saat disalib itu kita harus belajar lagi menggali itu. Makanya memang sejarah kekristenan itu untuk menggali itu ada makanya ada sekolah teologi, ada meja akademisi, tidak sembarangan. Jadi kita ini kan masih sisik-sisik luar yang kita pelajari. Terima kasih. Abuya sedikit sebelum dikasih kain ya. Nah, Ya, saya mau tanggapi silakan, dulu. silakan. Saya mau tanya Abuya dulu. Abuya sudah makan? Alhamdulillah sarapan. Sudah sarapan, kan jelas jawabannya gitu ya. Kalau saya tanyakan ke Panatan, apakah Panatan udah makan? Oh